Hai, masih ingat denganku? Iya, masih dengan orang yang sama. Aku Hira. Aku ingin berbagi sebuah cerita, namun lebih kepada mengingat kepada masa lalu. Iya, kupikir itu masa-masa yang tidak akan pernah aku lupakan. Masa di mana aku masih mengenakan seragam putih abu-abu selama 3 tahun lamanya. Aku ingin bercerita tentang mereka yang pernah singgah menjadi bagian dari lukisan putih abu-abuku. Mereka 5 orang spesial dan aneh yang mewarnai ceritaku selama 3 tahun lamanya. Ini kisahku dan mereka. Throwback Memorable tahun 2019 sampai 2022. Aku dipertemukan dengan manusia-manusia ini di tahun 2019, di awal masa-masa orientasi sekolah. Aku yang kala itu adalah seorang minoritas di tengah-tengah anak-anak lulusan Madrasah Sanawiyah dan sudah saling mengenal satu sama lain, membuatku sedikit merasa ciut untuk bergaul. Lingkungan yang baru, kondisi yang baru, dan budaya yang baru yang berbeda 180 derajat dari masa-masa SMP-ku di sekolah umum membuatku cukup kesulitan memposisikan diri dan tidak tahu harus melakukan apa. Saat itu, mereka datang satu persatu mengisi ruang pertemananku. Kupikir hanya sementara, namun nyatanya kami bertahan hingga masa kelulusan memisahkan kami. Kalau diingat-ingat, pertemuanku dengan mereka sebenarnya cukup lucu dan tentu saja sangat berkesan. Benar. Biar kuperkenalkan mereka terlebih dahulu. Dia Alia. Iya, hanya Alia. Tidak ada embel-embel nama lagi di belakangnya. Memang lucu. Namun dia teman pertamaku yang dengan percaya dirinya mendekatiku. Sama-sama minoritas karena berasal dari SMP umum biasa, membuatku merasa ada teman sepenanggungan yang bernasib sama. Terdampar di sebuah lingkungan baru dengan nilai-nilai agama Islam yang luar biasa. Pertemuan pertama itu tak kusangka akan berlanjut hingga kini. Gadis manis dan narsis yang hobi foto selfie namun kerap memanjakanku. Ya, itulah dia, Alia, sahabat pertamaku. Cowok ini namanya Farhan. Tidak, biasanya dia aku manggil Hans, biar keren katanya. Dia teman laki-laki pertamaku. Di awal pertemuan kami, dia mengingatkanku kepada Nobita. Mungkin karena potongan rambut dan kacamata bulatnya yang besar. Laki-laki penggemar berat anime dan game Genshin Impact ini jago menggambar. Aku yakin sekali passionnya memang di bidang seni rupa. Dia agak menyebalkan sebenarnya. Namun, meski begitu, aku dan dia cukup nyambung. Aku suka bertukar pikiran dengannya. Aku tidak segan menceritakan masalahku. Meski tidak terlalu membantu, aku suka responnya yang tidak pernah menyalahkanku atau menghakimiku. Ya, dia Hans, laki-laki yang menyebalkan, tapi kocak dan seorang pendengar yang baik. Kecil-kecil cabai rawit, mungkin itu julukan yang cocok untuk gadis ini. Namanya Albayina, nama yang sangat indah, namun terlalu panjang untuk disebut. Albi, biasa ia kupanggil. Gadis kedua yang berani mendekatiku di masa-masa perkenalan sekolah kala itu. Sebenarnya, pertemuan pertama kami cukup lucu
karena dengan percaya dirinya ia mengajakku mengobrol. Padahal kala itu aku sedang tidak ada minat untuk mengobrol sama sekali dengannya. Namun lama-kelamaan aku merasa cukup cocok bersama dengannya. Selama 3 tahun bersekolah, Albi menjadi tour guide yang selalu menjadi penunjuk arah ketika aku ingin pergi ke suatu tempat. And for your information, rumah Albi selalu menjadi base camp tempat kami nongkrong. Ya, itulah Albi, si kecil cabai rawit yang cerewet dan tour guide pribadiku. Dia Zen, bukan Zen Malik atau Maher Zen. Ya, hanya Zen, si cowok paling tinggi dan pemilik nama terpanjang di kelas. Aku tidak akan menyebut nama lengkapnya. Bisa-bisa akan menghabiskan satu sesi perkenalan ini. Biar ku ceritakan tentangnya. Aku menjuluki Zen sebagai Casanovanya kelas kami. Kenapa? Ya mungkin karena dia romantis dan melankolis. Bisa jadi. Namun dibalik itu, dia cukup kekanakan dan mudah patah hati. Meski begitu, awal perkenalanku dengannya justru karena rasa ketertarikanku melihat dia yang begitu paham soal agama dan jago berbahasa Arab. Aku kerap berdiskusi dengannya perihal agama Islam yang terkadang masih asing di telingaku. Dan tidak kusangka, dia juga menjadi partner pada Olimpiade Geografi beberapa tahun yang lalu. Itulah Zen, bukan Maher Zen atau Zen Malik, tetapi hanya Zen, si Casanova yang gemar berdiskusi soal agama. Dan terakhir, sahabat laki-lakiku yang paling imut namun ulet. Tidak terlalu banyak bicara, tapi sekalinya bicara bisa menyebalkan, bisa juga menyenangkan. Aziz namanya. Ya, ini Aziz. Kalau dipikir-pikir, aku tidak memiliki foto berdua dengannya. Aku tidak heran, karena dia si paling anti kamera. Tapi tak masalah, foto tidak terlalu penting, tapi kenangan yang aku simpan dalam-dalam lebih penting. Itulah mereka, manusia-manusia aneh, namun tak mengapa aku nyaman ketika bersama semuanya. Di saat hubungan lain mudah renggang, hubungan kami tetap awet sampai masa kelulusan memisahkan kami. Kami bukan tipe pertemanan yang saling mengikat, menjatuhkan, atau mengunggulkan hedonisme masing-masing. Namun, lebih kepada hal-hal sederhana untuk menciptakan kenangan yang berkesan. Kami sama-sama introvert yang bila berkumpul bisa gila dan tertawa lepas bersama. 3 tahun bukan waktu yang sebentar. Meski hanya kenangan sederhana kala saling berkumpul dan bercerita, namun aku tidak bisa melupakan hari-hari gila bersama dengan mereka. Meski saat ini aku kembali dipertemukan dengan orang-orang luar biasa lagi, namun hal itu tidak bisa menggantikan kenanganku dengan mereka pada halaman kisah putih abu-abuku ini. Dan kini kami masih terpisah, saling mengejar mimpi masing-masing, menghadapi realitas kehidupan yang kejam, namun menyenangkan dan penuh suka duka. Aku, Hans, dan Zain memilih untuk kuliah, sedangkan Alia, Albi, dan Aziz memilih bekerja untuk menyambung hidup. Kami sama-sama dewasa saat ini, namun dahulu kami hanya seorang pelajar yang mencari arti sebuah pertemanan dan persahabatan. Suatu saat, mungkin kenangan sederhana itu akan dilupakan. Namun, bagiku rasanya akan sulit melupakan sebuah kisah yang sudah ditorehkan pada banyak halaman di masa putih abu-abuku kala itu. Ini kisahku dengan mereka. Kembali mengingat kilas balik di masa kebersamaan kami kala itu. Throwback memorable at 2019 until 2022.